Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat selalu. Yang kami hormati para Wakil Dekan FEB UNS, Wakil Dekan Akademik Riset dan Kemahasiswaan FEB, yaitu Prof. Dr. Iza Mafruha, Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Logistik, Dr. Jumina, Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi, Dr. Mugi Harsono, dan juga yang kami hormati segenap para Kepala Program Studi Pasca Sarjana, Prof. Rahmawati, Dr. Ari Kuncoro, Dr. Notanding Suryandari, dan Dr. Evi Grafitiani. Dan juga yang hadir di sini Bapak Ibu dosen pengampu di program Pasca Sarjana, juga Subkoordinator Akademik Bapak Nur Haryawan SH, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa baru program studi Pasca Sarjana di program Doktor Ilmu Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, dan Magister Ekonomi Pembangunan. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung menjadi bagian keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hingga sore hari nanti, kita dipertemukan dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Acara yang digelar secara daring ini di hari Jumat 12 Maret 2021 bertepatan dengan acara sidang terbuka Senat Akademik yang digelar tadi pagi, yaitu dalam rangka Dies Natalis UNS ke-45. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa Pasca Sarjana yang berbahagia, acara hari ini akan kami susun sebagai berikut, yaitu pembukaan, lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan, pengarahan para wakil dekan, dan terakhir adalah breakout ke prodi masing-masing. Memasuki acara yang pertama, marilah kita berdoa agar acara di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dimulai. Berdoa cukup. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
sambutan dekan yang akan diwakili oleh Wakil Dekan Akademik Riset dan Kemahasiswaan yang kali ini akan disampaikan oleh Prof. Iza Mafruhah. Beliau adalah salah satu guru besar FEB UNS yang di tanggal 9 Maret kemarin baru saja dikukuhkan sebagai guru besar. Mohon kepada Prof. Iza, selain sambutan dan juga membuka acara, mohon juga memberikan sedikit pengarahan terkait dengan bidang akademik. Sumangga, Prof. Iza Mafruhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Muki selaku WD 3, kemudian Ibu Jumina selaku WD 2, kemudian di sini ada Kak Prodi, ada Bu Tanding, ada Bu Evi, ada Pak Ari juga, dan ada Prof. Rahma. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini alhamdulillah di tanggal 12 Maret gitu ya, kita bisa bertemu bersama di dalam acara istilahnya temu sambut gitu ya, teman-teman yang nanti akan masuk di prodi S2, baik itu di manajemen, kemudian magister manajemen, kemudian maksi, MEST maupun yang di PDIE. Oh, ini di sini alhamdulillah hadir juga ada Mas Nur Haryawan. Mas Nur Haryawan itu Pak RT kita yang di bidang akademik. Jadi di kami itu ada struktur Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Ini kebetulan Mas Nur Haryawan itu yang akan membidangi di bidang akademik. Jadi nanti segala aktivitas yang berhubungan dengan akademik, nanti Mas Nur adalah kepanjangan tangan dari saya. Kemudian yang berikutnya, saya ucapkan selamat datang. Mungkin Bapak Ibu sekalian kemarin sudah disambut di Pasca ya, pada tanggal 9 kalau tidak salah ya, ada sambutan dari Pasca atas diterimanya Bapak Ibu sekalian sebagai mahasiswa di Prodi S2 yang ada di UNS. Nah, sekarang kami menyambut lagi khususon untuk di FEB. Nah, FEB UNS ini alhamdulillah kita punya 7 prodi. Maaf kalau ada suara-suara di belakang gitu ya, karena kebetulan saya sedang rapat di LPPM juga, ini pas double-double. Nah, kita punya 7 prodi, yaitu S1-nya itu ada 3, akuntansi, manajemen, kemudian ekonomi bangunan. S2-nya juga ada 3, MESP, MM, dan Maksi, kemudian S3-nya ada 1 PDIE. Dan semuanya sudah terakreditasi A. Jadi sudah lama, sejak tahun 2000-an itu kita sudah terakreditasi A. Dan sebenarnya kita itu sudah dalam langkah untuk melangkah pada akreditasi internasional. MM itu sudah terakreditasi internasional habis 21. Kemudian di MESP, terus yang berikutnya PDIE dan Maksi itu juga sudah menyusul ke sana. Kita sudah melakukan presentasi untuk habis 21, tapi ini saat ini sedang dipending. Yang pertama karena adanya COVID, kemudian yang kedua adalah menunggu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Dikbud kaitannya dengan akreditasi internasional. Sementara untuk yang Mas, tolong ditutup pintunya Mas, keras banget. Sementara untuk yang S1 itu kita akreditasi AKAS. Jadi akreditasi internasional AKAS yang sedang kita susun. Nanti insya Allah di tahun ini kita akan submit eligibility, dan paling tidak di awal tahun 2022 nanti kita akan visitasi, dan semoga itu semua sudah aman untuk kita gitu ya, dari aspek kesehatan, kondisi global dan sebagainya. Teman-teman Bapak Ibu sekalian gitu, kami merasa berbangga dan berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian menjadi mahasiswa di prodi S2 kami dan juga S3 kami. Harapan kami kita semua itu bisa berjalan sinergis. Artinya kami mendapatkan input yang luar biasa. Ini alhamdulillah kalau di UNS itu kan input kita input yang baik, yang bagus-bagus semua. Termasuk Bapak Ibu sekalian sudah melalui saringan-saringan gitu ya, mulai dari TPA, kemudian tes bidang, kemudian bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah tes wawancara. Dan sudah dinilai pantukir oleh para kaprodi, sehingga saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini adalah yang benar-benar jempolan, inputnya adalah input yang sangat bagus. Nah, dengan hal seperti itu, maka
kita akan melihat bagaimana proses itu dilakukan. Karena sebenarnya kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan itu kan ada input, kemudian proses, kemudian dengan output. Nah, kita selama ini output dan outcome kita itu sangat bagus. Ya, hari ini tadi kita di dalam sidang senat terbuka, untuk sidang terbuka senat akademik, kita itu ada alumni-alumni berprestasi. Dan memang salah satu alumni berprestasi dari FEB itu luar biasa bagus-bagus. Yang hari ini kita berikan anugerah sebagai alumni berprestasi itu adalah Kepala Pusat Kebijakan APBN. Kemudian tahun sebelumnya kita juga mengaturi ada alumni-alumni berprestasi yang lain. Dan memang alumni kita itu sangat bagus, sangat luar biasa. Karena itu nanti Bapak Ibu misalnya ada kebutuhan misalnya kaitannya dalam mencari data, kaitannya dengan harus in-depth interview dan sebagainya, itu bisa menghubungi dari para alumni kita gitu. Nanti Pak Mugi bisa memberikan fasilitasi. Jadi misalnya ada yang dari MM misal mau bicara mengenai finansial misalnya. Nah nanti, pengen sekali nih kita ketemu dengan teman-teman yang ada di BI. Kebetulan Deputi Bank Indonesia itu kan alumni kita juga, Pak Doni, yang besok hari Senin kita undang untuk bicara mengenai kebijakan digitalisasi keuangan. Jadi nanti kalau ada waktu mohon teman-teman semua bisa hadir dalam acara tersebut karena mendapatkan informasi gitu ya, ilmu pengetahuan dari Pak Doni yang Deputi BI itu kan jelas akan menjadi sesuatu sekali gitu. Kemudian misalnya ada yang kaitannya dengan SDM, pengen nih melihat bagaimana SDM. Nah, kita bisa masuk pada beberapa perusahaan di mana di sana itu juga alumni kita itu banyak. Nah, itu memang kita selalu bangun. Itu masuk di dalam proses. Sehingga ketika proses itu berjalan dengan bagus, itu tentu saja outputnya akan bagus. Cuman ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sebagus apapun fasilitas yang kami miliki, SDM yang unggulan gitu. Kita mempunyai SDM yang hampir semuanya sekitar 50-an persen itu doktor, dan yang mengajar Bapak Ibu sekalian itu memang minimal harus berpendidikan doktor dan profesor. Kemudian dari aspek fasilitas lab misalnya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain termasuk kerjasama itu kita sudah siapkan. Tapi itu tidak akan ada artinya apabila Bapak Ibu sekalian itu tidak bekerja secara istilahnya secara kuat gitu ya. Artinya memang bukan di pendidikan S2 dan S3 itu bukan lagi hanya masalah kompetensi, tetapi juga kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan motivasi, kaitannya dengan mungkin pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu sekalian juga ikut berproses di kami. Jadi bukan hanya proses yang disediakan oleh internal FEB, tetapi juga proses di dalam Bapak Ibu sekalian. Khususnya ini yang sudah PDIE. Kita semua itu sudah sering sekali mendengar cerita bahwa teman-teman yang kuliah PDIE entah di sini, entah di perguruan tinggi yang lain maupun di luar negeri, permasalahan utama itu bukan masalah teknis. Teman-teman masuk diterima sebagai mahasiswa PDIE jelas sudah unggulan. Tidak mungkin Prof. Rahma menerima kalau Bapak Ibu sekalian bukan unggulan. Kami sangat percaya itu. Intake yang masuk di kita itu sangat bagus. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian ikut berproses dengan itu tadi. Bahwa secara teknis maupun non-teknis itu kita harus siap. Apalagi sekarang targetnya itu kan sekitar 3 tahun atau 4 tahun untuk yang PDIE. Sementara kalau yang S2 itu 1,5 sampai 2 tahun. Jangan sampai lebih dari 2 tahun. Karena itu nanti justru akan menyulitkan kita semua, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi juga dari kami. Nah, itu yang sebenarnya kami harapkan adanya komitmen dari Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika masuk kuliah di FEB UNS, di pasca sarjana, baik S2 maupun S3, itu bagaimana saya ikut berproses agar bisa menjadi output yang terbaik. Kita berikan fasilitas, kita dukung gitu ya, Bapak Ibu berjalan sesuai dengan role-nya gitu ya. Nah, nanti satu hal lagi yang penting adalah bahwa hal yang agak berat di pendidikan S2 S3 itu adalah pengerjaan tesis, disertasi, dan syarat-syarat pendukungnya. Nah, ini ada Bu Tanding, ada Bu Evi, ada Pak Ari, kemudian ada Prof. Rahma, itu akan menyiapkan diri untuk membantu Bapak Ibu sekalian.
Kami akan menyiapkan para pembimbing penulisan tesis dan disertasi sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, karya tesis dan disertasinya, dan juga yang kompeten. Gitu. Harapan kami nanti benar-benar bisa lulus tepat waktu atau bahkan mungkin lebih dari itu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan ya Mbak Tetri, sekaligus memberikan pengarahan tadi. Kemudian nanti kalau kaitannya dengan teknis-teknis akademik itu nanti akan dibantu oleh Mas Nur ya, oleh Pak Nur untuk memberikan arahan mau seperti apa. Jadi mungkin nanti sebelum breakout kita akan lihat dulu bagaimana prosesnya dan sebagainya. Karena kadang-kadang permasalahannya bukan hanya masalah yang kaitannya dengan pendidikan, tetapi juga hal-hal seperti itu. Siakat, kemudian OCW dan sebagainya. Mungkin itu yang saya sampaikan dan sebelumnya saya mohonkan maaf Pak Dekan tidak bisa hadir membersamai kita karena beliau adalah ketua Dies Natalis. Jadi sudah hampir 3 minggu ini beliau stres sekali gitu ya mengurusi Dies Natalis. Alhamdulillah yang tanggal 9 kemarin karena kita fully daring gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bagus, tidak ada kendala. Di tanggal 12 ini tadi ada pembicara penerima Nobel, Prof. Engel gitu ya, yang dari Amerika dan dia langsung kepada kita sehingga saya yakin nih Pak Dekan itu tadi malam mungkin tidak sehari karena zikirnya banyak gitu. Berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami itu dak-dikduk terus gitu ya. Khawatir kalau nanti di tengah jalan ada masalah dengan bandwidth lah, dengan listrik lah dan seterusnya. Oke. Jadi kalau misalnya dalam 2-3 hari ini nanti Bapak Ibu sekalian kesulitan mengenai masalah mau upload, mau OCW dan sebagainya karena memang bandwidth kita sedang fokus ditembakkan di auditorium untuk mendukung kesuksesan Dies Natalis. Tapi ini sudah selesai. Kita nanti akan ada acara lagi di tanggal 20 Maret dan 20 Mei gitu. Karena itu saya mohonkan maaf, Pak Dekan belum bergabung dengan kita, tapi beliau nanti terus akan mengawal Bapak Ibu sekalian. Dan tolong feel free apabila ada masalah bisa menghubungi Kaprodi, menghubungi saya, maupun menghubungi Bu Jum dan Pak Mugi, dan bisa juga menghubungi Mas Nur. Tanyakan apa yang perlu ditanyakan, sehingga nanti bisa benar-benar sesuai dengan harapan. Mungkin itu saja Mbak Tetri, Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa baru, saya tidak lagi mengatakan calon ya, karena sudah mahasiswa di kami. Selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Bersiaplah dengan proses kami untuk menjadi output yang terbaik. Itu saja. Dan saya di sini mohon izin untuk segera bergabung dengan rapat yang tadi saya tinggalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Tetri. Terima kasih Prof. Iza atas sambutan dan pengarahannya. Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa, berikutnya adalah pengarahan dari Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FEB UNS, yang sebelumnya itu disebut Wakil Dekan Bidang 2. Semoga kepada Ibu Dr. Jubinah, dipersilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Tetri. Barusan saya izin, tapi nggak apa, nanti saya telat sedikit ya. Memang seperti Bu Isa katakan ya, di era pandemi COVID, acara atau kegiatan daring itu tidak mengenal waktu dan tempat sehingga saling beririsan. Barusan saja saya izin, 5 menit saya bergeser ke audit SDM karena memang sekarang didengungkan bahwa SDM itu menjadi perhatian utama ya. Jadi apapun sistemnya itu kan SDM yang artinya orang atau SDM itu sebagai pelaku sistem. Itu bisa terjadi fraud dan sebagainya ya. Sama halnya juga seperti dikemukakan oleh Prof. Iza. Kita memfasilitasi segala macam hal yang akan menunjang akademik, tapi kalau perilaku SDM-nya itu juga tidak kondusif, ya maka itu juga sia-sia ya. Jadi saya kira saya mungkin singkat saja. Selamat datang ya. Saya ikut bersyukur dan bangga bisa bergabung kalian semua di UNS ya. UNS kalau kita perhatikan memang lari cepat begitu ya. Dekan kita selalu mengatakan gaspol, tapi ya hati-hati kita juga harus punya rem juga ya. Nah,
Ya, selamat datang. Terima kasih telah memilih UNS. Dan pesan saya, jangan sungkan bertanya. Ya, jika ada hal apapun, saya seringkali kalau di kelas itu di kelas manapun ada sedikit masalah apapun, diskusi dengan ketua kelas atau dengan dosen yang bersangkutan atau dengan kaprodi atau juga dengan sub-sub koordinator atau juga dengan ketua KTU. Tergantung kepada apa yang akan dikemukakannya, ya. Jadi jangan dibiarkan, didiamkan, kemudian ngedumel di belakang, karena seringkali ya permasalahan itu berlanjut hanya karena masalah komunikasi, ya. Jadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu tidak terjadi selama proses pembelajaran dan bahkan sampai lulus kalian menjadi alumni yang membanggakan, ya. Saya kira mungkin itu saja, ya. Sukses selalu untuk Anda dan juga jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Ibu Jumina. Berikutnya adalah pengarahan dari Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi FEB UNS kepada Bapak Dr. Mugihar Sono. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya nggak akan panjang-panjang tadi karena tadi sudah dari Prof. Iza, dari Ujum, ya. Kalau saya cuma beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa IKU yang kita perjuangkan, IKU itu indikator pencapaian utama dari kesuksesan sebuah perguruan tinggi, begitu ya. Itu di IKU 1 itu ada klausul persentase lulusan baru yang mengambil studi lanjut, gitu. Jadi ini saya sampaikan kepada para kaprodi S2 bahwa kita sudah memprogramkan di dalam program kerja kita bahwa dalam setahun nanti ada 6 kali sosialisasi pasca sarjana, yaitu beberapa hari menjelang mahasiswa itu wisuda, ya, itu nanti prodi-prodi akan mengenalkan diri, akan promosi kepada mahasiswa baru agar mereka sebagian itu langsung mengambil S2. Itu. Mohon dicatat, ya. Jadi untuk wisuda bulan April Mei ya, nanti sudah kita laksanakan. Yang kedua, selamat datang dulu kepada para mahasiswa, gitu ya. Jadi selamat bergabung di kampus Kentingan, gitu ya. Jadi UNS itu singkatannya banyak, ada yang bilang UNS nomor 1, katanya begitu ya. Ada juga bilang UNS Ning Solo, katanya begitu ya. Atau juga menyebutnya ITB, Institut Tepian Bengawan Solo, katanya begitu. Ya, oke. Jadi kampus ini kampus yang menarik, hijau, rimbun, bersejarah juga gitu dan ngangeni gitu ya. Jadi gara-gara COVID ini Pak Mugi itu saya melihat mahasiswa itu pada selonjoran di depan ruang kelas gitu ya. Ada apa Mas? Kangen kampus Pak, katanya begitu ya. Dan nampaknya untuk angkatan ini masih belum bisa memanfaatkan kampus untuk kuliah tapi masih daring. Tapi semoga nanti setelah mid dan semuanya tervaksin nanti kalau memang menghasilkan situasi sangat positif, insya Allah bisa dipertimbangkan. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ini kelas yang ada kelas kerjasama ya, ada dari OJK, ada yang dari beberapa PTN, PTS dan sebagainya. Nah, oke, karena Pak Mukidi di bidang kerjasama, sembari Anda kuliah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan simbiosis mutualisme gitu. Ya, misalkan OJK itu memerlukan sistem apa atau pengetahuan tentang apa dan sebagainya, penelitian tentang apa, itu bisa kita koordinasikan gitu ya di sini gitu. Jadi itu beberapa hal yang ingin Pak Mukti sampaikan, dan mohon maaf sebenarnya ini jadwal mengajar. Jadi Mas Wah tadi tak bilang saya pindah ke lain hati sebentar gitu ya, ke mahasiswa pasca S2 dan S3 karena menyambut mereka. Jadi ini di situ Bu Iza tadi sudah berpesan selamat menjadi mahasiswa terbaik gitu ya.
Jadi yang penting apa ya, keberhasilan mahasiswa itu adalah mereka yang menghargai proses gitu ya, bukan yang terbiasa berpikir instan gitu. Jadi seperti itu. Dan tadi bisa berkata kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dibantu dan sebagainya, silahkan kontak kami. Nah, saya kira itu. Sekali lagi selamat bergabung di kampus UNS tercinta gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa itu boleh memberikan testimoni saat kita melakukan sosialisasi kepada fresh graduate gitu ya. Silakan adik-adik, mas-mas gitu ya, itu memberikan testimoni bagaimana pengalaman kuliah di S2 gitu ya. Siapa tahu jodoh Anda di S1 yang mau lulus gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat bergabung di UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mugi atas arahannya. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, kami mohon kepada para mahasiswa untuk mengisi link presensi yang sudah kami sediakan di chatroom. Silakan sebelum sesi berikutnya, mohon para mahasiswa untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Baik, Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa pasca sarjana, untuk sesi pembukaan PKKMB ini sudah di akhir waktu, dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara ini kami ucapkan terima kasih. Dan bagi para mahasiswa, mohon untuk bisa breakout dengan memilih menu breakout sendiri ke prodinya masing-masing, yaitu ada S2 MM, S2 Maxi, S2 MESP, dan S3 PDIE. Mohon maaf, sebelumnya kami ada ralat sedikit, ada sedikit tambahan dari bagian akademik sebelum masuk ke breakout. Ya, ini ada Pak Nur Hariawan. Silakan Pak Nur. Ya, terima kasih Bu Tatri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Yang kami hormati Ibu Isa, yang kami hormati Ibu Jum, yang kami hormati Bapak Mugi, yang kami hormati Bu Retno, yang kami hormati Bapak Ari, yang kami hormati Bu Evi, yang kami hormati Bu Rahma, dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa baru pasca sarjana tahun 2021. Bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita di kesempatan sehat dan sempat terbukti pada siang hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual, daring, tentunya kegiatan PKKMB mahasiswa baru pasca sarjana di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Para mahasiswa yang kami banggakan, untuk informasi dari akademik, ini saya hanya menambahkan dari yang disampaikan oleh bidang 1, 2, dan 3, dan tentunya kemarin sudah mengikuti PKKMB di Pasca Sarjana Pusat. Kami hanya sedikit menambahkan saja untuk informasi dari bidang akademik dan kemahasiswaan. Untuk proses belajar mengajar untuk semester Februari-Juli, ini masih daring, karena masih pandemi COVID, kita juga mengantisipasi dengan 3M, dan untuk pembelajaran dengan sistem asinkronus dan sinkronus nanti akan dijelaskan pula oleh para kepala prodi pada saat breakout. Oke. Ini hanya sedikit sharing, ini untuk temuan-temuan ataupun kendala-kendala setiap semester. Tentunya teman-teman mahasiswa baru untuk semester 1 ini belum sepenuhnya untuk memahami untuk sistem di tempat kita, baik sistem registrasi ataupun sistem pembelajaran. Ini saya mohon izin untuk share temuan-temuan yang terjadi di semester kedua. Ini untuk tampilan awal, perkenalan kembali, nama saya Nur Hariawan, ini selaku subkoordinator akademik di Fakultas Ekonomi, yang juga menangani bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis, dan berlokasi kantor di gedung 1 lantai 1. Nanti teman-teman mahasiswa sekiranya sudah luring ataupun nanti ada kendala bisa datang ke ruang saya. Oke,
Ini yang pertama, ini mohon bantuan teman-teman mahasiswa pasca. Ini tentunya sebelum masuk ke proses belajar mengajar, mohon untuk bisa membaca hak dan kewajiban mahasiswa. Ini peraturan rektor tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan doktor. Ini yang pertama, peraturan rektor UNS tahun nomor 17 UN 27 HK 2018 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor. Kemudian ada perubahan yaitu peraturan rektor nomor 23 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan rektor nomor 17 tahun 2018 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di Universitas 11 Maret. Ini salah satunya mengadopsi dari surat keputusan rektor tersebut. Yang pertama terkait dengan sistem administrasi mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa sudah melalui registrasi, tentunya sesuai dengan jadwal kalender akademik. Dan yang kedua, sudah selesai juga melakukan registrasi akademik dan sudah mendapatkan NIM. Nanti tentunya kalau masih ada kendala bisa langsung menghubungi admin pasca atau melalui saya, nanti saya langsungkan ke SPMB dan Akademi Pusat. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tentunya tidak dapat melaksanakan layanan akademik. Nah, ini kebanyakan dari mahasiswa baru kemarin untuk semester kedua itu sepertinya belum mengetahui secara pasti bahwasanya mahasiswa itu setelah semester 2 pada saat registrasi memang harus registrasi, kemudian membayar UKT, kemudian mengupdate biodata dan mengambil mata kuliah. Untuk semester pertama memang dari para admin atau operator prodi pasca untuk mengambilkan mata kuliah sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Kemudian yang kedua, ketentuan untuk studi belajar ini program magister S2 tentunya dalam masa studi bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun, tepatnya 4 semester, kemudian bisa diperpanjang sampai dengan 4 semester. Kemudian yang kedua, program doktor, ini masa studi belajarnya sampai 5 tahun per semester dan dapat diperpanjang 4 kali perpanjangan. Nah, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baru pasca khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya yakin dan berharap sesuai dengan masa studi semua pada lulus. Kemudian yang kedua, ini ketentuan selang dan cuti, ini hak bagi teman-teman pasca sendiri, yaitu yang pertama, jika mahasiswa selang studi merupakan mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin rektor atas usul dekan. Ini mahasiswa bisa proses sekiranya nanti ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian untuk yang ketentuan kedua, selang studi tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan maksimal 2 kali masing-masing 1 semester dan tidak dalam semester berturut-turut. Jadi teman-teman mahasiswa nanti kalau mengambil cuti tidak bisa 2 semester berturut-turut. Kemudian ada selanjutnya syaratnya yaitu permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 semester. Berarti bisa diajukan setelah semester kedua, semester ganjil ketiga prosesnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mahasiswa yang tidak aktif studi, ini terjadi juga mahasiswa tidak melaporkan pada saat registrasi. Ini ada ketentuannya. Yang pertama, mahasiswa yang tidak aktif studi merupakan mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 SKS dan tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan. Ini terjadi mahasiswa yang begitu registrasi semester 2 tetapi yang bersangkutan tidak membayar, kemudian sudah terlambat tidak PMK, dan ini sanksinya 0 SKS dan tetap membayar penuh. Nah, mohon untuk teman-teman mahasiswa pasca sarjana
untuk semester 2 mohon selalu mengikuti informasi dan yang akan di-share oleh para teman admin, dan nanti mohon untuk mengikuti informasi di Fakultas Ekonomi dan IG dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini selalu update untuk informasi-informasi akademik. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 semester berturut-turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah memenuhi kewajiban administrasi. Tentunya kalau semester 1 dan 2 yang tidak aktif, maka untuk pengaktifan selanjutnya tetap melakukan kewajiban untuk membayar UKT. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 semester berturut-turut diberikan peringatan. Dan ini mohon untuk teman-teman admin prodi pasca tentunya sekiranya nanti pada monitoring evaluasi mahasiswa, mohon kalau ada mahasiswa yang 2 kali berturut-turut bisa diberi peringatan ataupun warning system, nanti secara tertulis atau tulisan akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat, mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 semester secara berturut-turut tanpa keterangan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi. Mudah-mudahan di Fakultas Ekonomi tidak ada. Ini untuk syarat pengunduran diri, ini bila terjadi hal-hal kalau ada mahasiswa keadaan tertentu atau pindah kerja ataupun yang lainnya, ini mahasiswa juga bisa berhak mengundurkan diri apabila bersangkutan memenuhi syarat, ketentuan, dan telah memenuhi kewajiban administrasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri mengajukan permohonan tertulis kepada dekan dengan diketahui oleh kepala program studi dan melengkapi berkas persyaratan. Kemudian yang ketentuan yang ketiga, atas persetujuan dekan, rektor menerbitkan dan mendatangani keputusan yang berisi penetapan pengunduran diri mahasiswa. Kemudian yang keempat, mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri berhak memperoleh surat keterangan beserta hasil capaian mata kuliah yang pernah ditempuh. Kemudian untuk haknya mahasiswa selama menjadi mahasiswa dan telah dinyatakan lulus, ini mahasiswa berhak menerima yang pertama ijazah, ini nanti bilingual, ada ijazah berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kemudian transkrip, ini sama juga ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada SKPI, nah SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah, itu adalah rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di kurikulum vitae-nya. Kemudian yang kedua, SKPI menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Nah ini SKPI ini penting sekali untuk teman-teman para mahasiswa sekiranya nanti untuk mencari pekerjaan ataupun untuk promosi-promosi ke jenjang selanjutnya. Ini mohon untuk mahasiswa yang aktif di pasca, mudah-mudahan ada yang mendapatkan prestasi dan nanti bisa dicatatkan di SKPI. Masih berkaitan dengan SKPI, ini tentunya ada pengisian-pengisian di web SimSmart. Ini kegiatan yang wajib untuk surat keterangan kegiatan mahasiswa. Ini yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif UNS, tentunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini kegiatannya yang pertama meliputi program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB sebagai upaya peletakan dasar dan pengenalan cinta alma mater supaya upaya adaptasi pembelajaran adult learning. Ini para mahasiswa ini sudah melalui kemarin di kantor pusat dan sekarang di Fakultas Ekonomi. Kemudian yang kedua, pengembangan karakter paripurna mahasiswa baru yang merupakan pelatihan karakter mahasiswa agar memiliki kemampuan optimal dalam pengembangan komunikasi yang baik antara manusia dan Tuhannya. Kemudian kegiatan yang ketiga, Achievement Motivation Training AMT, ini merupakan suatu pelatihan yang dikemas dalam bentuk outbound atau games dengan menghadirkan motivator dan entrepreneur alumni yang telah sukses di dunia kerja
dan berdaya saing tinggi skala nasional ataupun internasional, diharapkan dapat menjadi role model mahasiswa dalam membangun visi hidupnya sebagai generasi muda penerus bangsa. Kemudian kegiatan yang keempat meliputi program kreativitas mahasiswa, ini PKM. Ini merupakan kegiatan mahasiswa di bidang penalaran dan ilmiah. Di sini yang dimaksud adalah setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kompetensi PKM nasional, spelling tidak sekali di semasa studi di UNS. Kemudian ini e-learning system yang dijalankan di UNS, tentunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini para mahasiswa sudah mempunyai login sebagai mahasiswa, ini di SIAKAD All. Kemudian ada SIAKAD New dengan SSO, kemudian OCW nanti untuk presensi mahasiswa pada waktu perkuliahan daring. Kemudian yang terakhir untuk SynSmart, ini untuk rekaman untuk prestasi-prestasi yang teman-teman bisa miliki. Ya, terkait dengan SIAKAD dan All dan SIAKAD SSO, mohon sekiranya sudah mendapatkan PIN dari TIK Pusat melalui Akademi Pusat, mohon untuk dicoba, dibuka-buka, kemudian jangan sampai user passwordnya lupa. Nanti kalau user passwordnya lupa, bisa kita tangani tentunya, nanti kita jembatani dengan TIK Pusat untuk melaporkan bahwasanya lupa akan password. Tapi mudah-mudahan saya berharap mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya tidak ada terjadi. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan presensi daring, mudah-mudahan nanti minggu depan kalau sudah mulai perkuliahan, nanti juga dijelaskan secara langsung oleh Kepala Kaprodi masing-masing, dan tentunya nanti lewat chat juga saya beri petunjuk pedoman pelaksana untuk penggunaan OCW untuk presensi secara online. Itu sedikit informasi yang dari akademikus fakultas. Nanti kalau ada sesuatu hal, mohon untuk segera diinformasi kepada kita. Tentunya nanti bisa dibantu oleh para operator dan para admin pasca, tentunya nanti bisa ke saya langsung. Nanti nomor telepon nanti bisa minta ke para admin dan operator, atau nanti di chat nanti kita sampaikan. Begitu para mahasiswa yang kami sampaikan, sudah cukup. Dan kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan ke pembicara MC, Bu Tetri. Monggo Bu Tetri. Ya, baik, terima kasih Pak Nur Haryawan atas beberapa hal terkait dengan administrasi akademik yang harus dilakukan yang harus diketahui dan juga dilakukan dan ditaati oleh para mahasiswa, baik itu program studi yang S1 maupun juga pasca sarjana S2 dan juga program dokter. Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa yang saya banggakan, untuk sesi pembukaan PKKMB di sore hari ini, kami tutup. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa yang telah hadir dalam acara ini hingga usai, dan kami mohon kepada para mahasiswa untuk bisa breakout dengan memilih menu breakout prodi masing-masing, yaitu prodi S2 MM, S2 Maxi, S2 MESP, dan S3 PDIE. Saya sebagai pembawa acara di pembukaan ini, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.